Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas habis-habisan salah satu pertandingan paling gila musim ini. Aston Villa baru aja menaklukkan Liverpool 4-2. Hasil yang nggak cuma bikin klasemen papan atas bergejolak, tapi juga ngasih kita tontonan taktik kelas dunia. Jadi, siap-siap, kita bakal bongkar habis datanya, statistiknya, dan pergerakan di lapangan pakai kacamata analis sepak bola profesional. Kita cari tahu persisnya gimana hasil sensasional ini bisa kejadian. Fokus analisis kita hari ini ada 5. Pertama, malam bersejarah di Villa Park. Kedua, efisiensi serangan Aston Villa. Ketiga, Ollie Watkins yang jadi mimpi buruk Liverpool. Keempat, rekor buruk pertahanan Liverpool. Dan terakhir, mahakarya dari seorang Unai Emery. Bagian pertama, malam bersejarah di Villa Park. Laga ini tuh ibarat partai hidup mati buat Villa demi mengunci tiket Liga Champions. Dan jalannya pertandingan di atas lapangan benar-benar kayak roller coaster. Awalnya Liverpool sempat unggul duluan lewat tap-in Cody Gakpo akibat kesalahan Emi Martinez. Tapi Villa langsung merespons cepat lewat tembakan melengkung Morgan Rogers yang cakep banget. Masuk babak kedua, Virgil van Dijk sempat bikin Liverpool memimpin lagi. Tapi disinilah titik baliknya terjadi. Ollie Watkins nunjukin insting poachernya dengan mencetak 2 gol balasan yang super krusial dan akhirnya ditutup sama finishing kelas dunia dari John McGinn ke pojok atas gawang. Skor akhir 4-2. Intens banget kan? Tapi pertanyaannya apa cerita sebenarnya di balik angka-angka ini? Bagian kedua, efisiensi serangan Aston Villa. Nah, sekarang coba kita lihat paradoks yang cukup unik dari malam itu. Fakta di lapangan nunjukin kalau Liverpool sebenarnya melepaskan lebih banyak tembakan, 16 berbanding 14 milik Villa. Kalau kalian cuma baca angka dasar ini, kalian mungkin mikir, wah The Reds pasti mendominasi nih, cuma lagi apes aja. Hati-hati, itu narasi palsu yang sering banget menipu kita dalam sepak bola. Karena jumlah total tembakan itu nggak selalu mencerminkan kualitas ancaman yang sebenarnya. Fakta aslinya baru benar-benar kelihatan waktu kita mengecek expected goals atau XG, metrik yang mengukur kualitas peluang. Dan tebak, Aston Villa ternyata unggul jauh, 191 berbanding 155 milik Liverpool. Ini poin yang krusial banget buat dipahami. Villa emang menembak lebih sedikit, tapi posisi tembakannya jauh lebih mematikan dan berbahaya. Mereka nggak buang-buang tenaga buat menembak dari area yang nggak efektif. Mereka cerdas mengeksploitasi ruang, sangat klinis, dan langsung menghukum setiap kesalahan transisi yang dibikin Liverpool. Bagian ketiga, Watkins, teror bagi Liverpool. 8. Ingat baik-baik angka ini. Ollie Watkins sekarang udah mencetak total 8 gol di Premier League ke gawang Liverpool sepanjang karirnya. 8 gol melawan salah satu klub paling raksasa di Liga. Ini mah bukan sekedar kebetulan lagi, ini udah jadi bukti nyata pola dominasi mutlak seorang penyerang terhadap satu lawan yang spesifik. Dan kalau itu masih kurang mengejutkan buat kalian, coba dengerin ini. Dari 8 gol tadi, 7 diantaranya tercipta di kandang sendiri di Villa Park. Tahu nggak apa artinya? Watkins sekarang resmi sejajar sama legenda-legenda Premier League, Thierry Henry dan Sergio Aguero sebagai pemain dengan pencetak gol kandang terbanyak melawan Liverpool di kompetisi ini. Performa malam itu benar-benar mengangkat status Watkins ke level legendaris. Penempatan posisinya yang luar biasa cerdas bikin dia layak mengukir namanya di samping ikon-ikon liga. Jadi pertanyaan logis yang sekarang pasti berputar di kepala kita adalah, gimana ceritanya tim sekelas Liverpool bisa kebobolan sampai 4 gol dengan sebegitu mudahnya dan bahkan kecolongan 2 kali padahal udah sempat unggul? Pertanyaan analitis ini membawa kita bergeser fokus dari briliannya lini serang Villa ke kelemahan fatal di lini belakang lawannya. Bagian keempat, rekor buruk pertahanan Liverpool. Kita mulai dari big picture-nya dulu. Kekalahan dari Villa ini menandai kekalahan ke-19 Liverpool musim ini di semua kompetisi. Fakta mengejutkannya, semenjak mereka promosi ke Liga Utama di tahun 1962, musim ini resmi menyamai rekor musim terburuk kedua mereka dalam lebih dari 60 tahun. Bayangin aja, cuma di musim 92-93 mereka merasakan penderitaan kekalahan lebih banyak dari ini. Ini benar-benar statistik yang suram dan menyoroti betapa rapuhnya struktur tim mereka. Terus, coba perhatikan angka yang satu ini, 52. Buat saya sebagai analis, melihat angka 52 untuk jumlah kebobolan Liverpool di Premier League musim ini, tuh ibarat melihat X red flag raksasa. Biar lebih kebayang seberat apa konteks angka 52 tadi, ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah era Premier League, Liverpool kebobolan setengah abad, iya lebih dari 50 gol, hanya dalam satu kampanye tunggal. Celah di lini belakang mereka benar-benar dibongkar habis-habisan sama kecepatan dan presisi para pemain Villa.
Kesalahan individu, transisi yang super lambat, sampai seringnya kehilangan penguasaan bola, seperti yang dimanfaatin habis-habisan oleh Morgan Rogers dan Ollie Watkins malam itu, adalah sebuah gejala dari masalah taktis yang jauh lebih dalam. Bagian kelima, mahakarya Unai Emery. Sekarang, coba kita bandingkan nasib kedua tim pasca laga ini. Di satu sisi, ada Aston Villa yang mendapatkan kepastian mutlak. Kemenangan ini langsung mengamankan posisi 5 besar, sekaligus tiket emas ke Liga Champions buat mereka. Nah, di sisi lain, Liverpool malah harus menunggu dengan cemas. Gara-gara lini belakang yang bocor ini, nasib mereka bergantung pada hasil di hari-hari mendatang, dan mereka sekarang berada di bawah tekanan besar. Mereka mungkin aja diwajibkan harus menang lawan Brentford di laga terakhir, cuma untuk memastikan bisa menemani Villa di Eropa. Kontras yang sangat tajam, bukan? Dan semua kesuksesan ini membawa kita ke sosok sang arsitek, Unai Emery. Dia nggak cuma sekedar menangani taktik malam itu, dia mencetak sejarah. Emery resmi menjadi manajer Aston Villa pertama yang sukses membawa klub ini tembus ke kompetisi elit sekelas European Cup atau Liga Champions di 2 musim yang terpisah. Taktiknya yang pragmatis tapi sangat mematikan pas melawan Liverpool kemarin, itu adalah bukti dari sebuah masterclass manajerial yang layak banget dapat pengakuan tertinggi. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan provokatif buat direnungkan, dengan Villa yang udah dengan gemilang membuktikan kapasitas mereka di bawah Emery dan melangkah gagah ke elit Eropa, sementara pertahanan Liverpool lagi hancur lebur, butuh berapa lama buat Arne Slot membangun ulang tembok merah yang udah retak ini? Data dengan jelas menunjukkan ada fondasi yang harus diperbaiki total dan tugas berat udah menanti di depan mata. Oke, terima kasih banyak udah bergabung dalam bedah taktik kita kali ini. Angka itu nggak pernah bohong, dan malam di Villa Park tersebut pasti bakal terus dipelajari sebagai studi kasus sepak bola yang luar biasa. Sampai jumpa di bedah analisis kita selanjutnya.